Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, anak ibu bisa lihat gambarnya ya. Suatu sore, Lani bersama ayah dan ibunya sedang duduk di teras rumah. Mereka duduk menghadap taman di depan rumah. Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga. Di sudut tanaman terdapat pohon mangga. Nah, suasana di sini awalnya terasa sejuk. Tiba-tiba Lani terbatuk. Uhu. Lani mencium bau asap. Kelihatannya seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering. Sehingga asap yang dibakar itu menjadi pekat. Nah, kemudian ayahnya bertanya, "Kamu kenapa, Lani?" Dan ibu mengatakan, "Asap dari mana ini?" Nah, ya, rupanya tadi apa yang sudah ibu bilang? Bahwa ada seorang bapak-bapak yang sedang membakar sampah. Tahukah kamu bahwa membakar sampah itu sangat berbahaya untuk kesehatan? Karena asap hasil pembakaran sampah itu terdapat senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh kita jika terhirup. Nah, akibat pembakaran sampah adalah 1. Dapat menimbulkan polusi udara. Yang kedua, dapat mengganggu aktivitas orang lain. Yang ketiga, dapat merugikan orang lain dan lingkungan. Yang keempat, udara menjadi tidak sehat. Yang kelima, lingkungan menjadi kotor. Nah, perilaku membakar sampah di lingkungan termasuk sikap tidak bertanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Nah, kita bisa lihat ya, contoh sikap tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anak ibu bisa diperhatikan gambarnya. Yang pertama apa contohnya? Yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, siapa nih yang pernah seperti ini? Lagi jalan-jalan, kemudian sedang makan dan sampah buang makanannya atau plastik bungkus makanannya itu dibuang di jalan. Apalagi kalau membuang kulit pisang di jalan. Nah, orang yang lewat bisa apa, Nak? Bisa terpeleset, ya. Itu contoh yang tidak bertanggung jawab. Nah, sikap yang kedua, kita lihat apa? Ada seorang anak yang sedang membuang sampah di sungai. Nah, kalau di sungai sudah banyak sampah, apa yang terjadi? Akibatnya apa? Yaitu timbullah banjir, ya. Jadi ketika banjir terjadi, maka apa? Maka penduduk-penduduk di sekitar rumah yang kebanjiran harus mengungsi, ya, harus berpindah tempat. Nah, itu akibatnya contoh sikap yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita lihat kembali. Perilaku menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga. Nah, apa contoh yang pertama? Yaitu membantu korban bencana alam, ya. Nah, pada gambar kita lihat ada keluarga, ya, seorang ayah, ibu dan anak, di mana ayahnya memberi bantuan di posko tersebut. Nah, ya. Kemudian contoh yang kedua, ya, sedang bergotong
royong ya. Ada seorang ibu, seorang bapak, dan anak-anak pun ikut membantu gotong royong. Biasanya gotong royong ini dilakukan di lingkungan rumah kita, di RT kita. Ya, seperti itu ya anak ibu ya. Nah, kemudian kita lihat gambar yang ketiga, di mana ada seorang ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak. Di mana ibu-ibu menyiapkan makanan, sedangkan yang bapak-bapaknya itu bergotong royong. Dan yang memberikan makanan dan minumannya yaitu anak-anak mereka. Nah, ya, ini mereka bersatu untuk bersama-sama apa? Bergotong royong, ya. Kemudian apalagi contoh yang keempat? Nah, contoh yang keempat itu sedang melakukan pos ronda atau pos kambling. Nah, ya, di rumah anak-anak ibu pernah nggak orang tuanya disuruh menjaga pos kambling? Nah, sekarang kita wajib bersama-sama untuk menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Nah, ya, lingkungan di sekitar rumah kita, ya, makanya ada pos kambling. Kemudian yang kelima itu apa? Ada seorang anak-anak yang sedang bermain dan mereka tidak membedakan satu sama yang lain. Nah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ya. Ada yang rambutnya warna hitam, ada rambutnya yang warna coklat. Nah, ya. Nah, mereka tetap menjaga persatuan dan tidak membeda-bedakan suku atau budaya atau agama, ya. Nah, gambar-gambar inilah merupakan perilaku menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga. Nah, kita lihat kembali jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kita lihat yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Dan yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan. Nah, kita lihat yang pertama tadi, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Jadi, untuk memelihara ketertiban keamanan bermasyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat, ya. Bukan hanya satu orang, dua orang, tiga orang, tapi semua anggota masyarakat, ya. Nah, salah satu contohnya tadi apa? Yaitu melakukan siskambling. Nah, ya, bisa anak ibu baca nanti ya. Nah, berikutnya menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai individu yang mempunyai latar belakang kehidupan berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Ya, maaf ya, Ibu salah ketik. Bukan tujuan, tapi tujuan yang sama. Nah, oleh karena itu apa? Di dalam masyarakat tentu banyak terjadi perbedaan. Ya, tapi meskipun demikian, setiap anggota masyarakat harus tetap apa? Menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Nah, bisa nanti ya anak ibu baca ya, di pause dulu videonya, nanti bisa dibaca ya anak ibu. Nah, dengan membiasakan menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Beberapa manfaat yang dimaksud, yang pertama,
terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama warga masyarakat akan lebih rukun dan akrab. Ketiga, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. Yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Yang kelima, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Yang keenam, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Nah, kemudian meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Itu tujuannya untuk apa? Ya, persamaannya tujuan dan budayanya meskipun latar belakangnya berbeda tadi, ya atas dasar apa? Kepentingan bersama. Jadi, setiap warga masyarakat dapat memperkuat hubungan antar anggota dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota masyarakat. Ya, dengan perbedaan dalam masyarakat menjadi hal yang dianggap wajar karena mereka dapat saling bergaul dan saling memaklumi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, ya. Solidaritas itu maksudnya apa ya, Nak? Yaitu rasa setia kawan sebagai warga masyarakat terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, bisa dibaca ya, anak ibu. Nah, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi ya dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat bangsa dan negara. Nah, penjelasannya, tiap-tiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Apa itu arti diskriminasi? Nah, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Nah, diskriminasi ini memiliki arti tadi apa? Memperlakukan orang atau kelompok secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan, politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Nah, jadi sikap diskriminasi itu tidak boleh ada di dalam pola pikiran kita ya anak ibu ya. Jadi kita harus bersama-sama menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di setiap masyarakat atau tetangga di sekitar rumah kita. Nah, demikianlah penjelasan Ibu pada materi ini. Semoga anak-anak Ibu mengerti dan jangan lupa videonya dilihat dan yang perlu-perlu bisa dicatat. Oke anak Ibu, semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan. Sekian dari Ibu, selamat pagi.